Perasaannya senang ya karena akhirnya selama 2 tahun proses kriminalisasi ini akhirnya selesai juga dengan berujung manis dan bahagia gitu. Sambutan dari keluarga itu seperti apa? Sambutannya pada senang ya, pada sujud syukur juga kayak pada bahagia juga gitu kan. Ternyata memang kayak hakim juga memandang kasus ini juga bukan kriminalisasi gitu. Udah berapa lama berarti kasus ini? Kasusnya ini sudah 2 tahun dari Januari 2023 sampai eh, itu yang Januari 2025 ini. Awalnya dilaporin di Polres Awalnya dilaporkan di Polda. Polda Metro Jaya. Kakak berarti udah berapa lama sih kerja sama Mr. J itu? Aku dari Januari 2021 sampai Oktober 2022, jadi sekitar kurang lebih 21 bulan kerja sama beliau. 21 bulan. Iya. Gimana sih mungkin awal mulanya kerjanya itu seperti apa? Bisa kenal dari mana? Terus udah bisa kerja di situ gimana? Nah, jadi awal mula tuh dapat lowongan dari teman-teman yang nge-share kayak ini coba dulu nih ada lowongan gitu. Nah, itu kan posisinya tuh kalau nggak salah 2021 tuh awal Covid ya. Gitu kan. Terus akhirnya aku coba buat ngelamar di situ sebagai marketing. Padahal awalnya aku nggak ada apa ya, nggak ada basic buat marketing gitu kan. Jadi aku nyoba-nyoba. Terus pas aku kirim CV, aku dipanggil interview. Bilangnya saya nggak ada basic marketing, jadi gaji saya tuh di 2,5 juta per bulannya gitu. Terus kan katanya karena marketing nanti dapat komisi per bulannya gitu. Jadi 2,5 itu belum termasuk komisi. Terus seiring berjalannya waktu, gaji itu misalkan ya 2,5 juta sampai 3 bulan gitu. Naik jadi 3 juta, terus 3 juta tuh sama 3 bulan juga kalau nggak salah, terus naik lagi jadi 4 juta. 4 juta tuh sampai dari 2021 saya lupa deh bulan apa sampai terakhir itu saya resign tetap tetap 4 juta tapi tidak jadi tidak ada kenaikan gaji, tidak pernah ada kenaikan gaji lagi gitu. Gitu terus awal-awal sih tidak ada yang di ini ya, tidak ada yang janggal awal-awal saya kerja ya gitu. Tapi makin kesini kayak di 2021 itu di pertengahan bulan tuh kayak suka dipotong gaji, kayak Kenapa? berbagai macam sih permasalahannya tuh. Kayak contohnya kayak kalau misalkan ada konten dari perusahaan nggak di like itu dipotong gaji. Di like nya tuh kayak misalkan di posting nih sampai maksimal 30 menit gitu contohnya. Itu kalau misalkan dari lebih dari 30 menit tuh nanti dipotong gajinya. Jadi semua karyawan tuh di list username-nya, Instagram-nya apa aja, nanti suruh HRD yang ngecek gitu. Jadi kalau misalkan dari HRD lihat ada yang eh, belum nge-like, nanti dari beliau potong gaji gitu. Jadi emang arahannya gitu. Nah dari situ kan eh, ketahuan tuh kalau misalnya aku tuh nge-like-nya dari akun all shop ya, online shop aku, jualan aku. Terus dari situ beliau ngelarang aku jualan baju-baju thrift gitu. Nggak boleh ada usaha apa, nggak boleh ada penghasilan yang lain selain perusahaan itu gitu. Oh, Jadi nggak turun kantor apa gimana? nggak tahu sih ya, soalnya dari awal tuh memang nggak ada omongannya gitu, nggak ada omongan kalau misalkan nggak boleh jualan gini gitu. Tapi pas berjalannya waktu tuh kayak ada aja larangannya gitu. Contohnya juga potongan gaji kalau misalkan ada kesalahan dari karyawan yang lain gitu ya. Contohnya saya ikutan kena juga dipotong gajinya. Contohnya gimana tuh? Contohnya misalkan nih kan beliau itu waktu itu saat saya bekerja di situ kan megang call center ya. Jadi kalau misalnya ada prospek yang masuk, beliau nge-share di grup marketing. Kalau ada marketing yang keskip buat nggak hubungi prospek tersebut, beliau marah terus nanti potong gaji. Nah saya juga ikutan potong gaji padahal bukan kesalahan saya gitu. Soalnya kan eh, prospek itu kan di list ya siapa aja nanti marketingnya yang ambil, jadi nggak kayak random gitu. Itu fakta sebenarnya. Itu sudah diungkapkan di persidangan sih. Iya sudah ada buktinya juga. Terus ada hal-hal apa lagi? Maksudnya waktu ditulis di sosial media ya? Iya. Itu apa aja sih waktu ditulis itu? Yang ditulis itu gajian di bawah UMP, terus potongan gaji, larangan berteman dengan mantan karyawan, eh,
ijazah dan buku nikah yang belum dikembalikan gitu. Jadi mantan karyawannya sudah keluar dari perusahaan tersebut tapi ijazah sama buku nikahnya belum dikembalikan. Terus tidak adanya slip gaji, tidak adanya slip gaji, BPJS yang dibayar BPJS ketenagakerjaan selama saya bekerja kan 21 bulan. Tapi yang dibayar itu cuma 4 bulan aja. Terakhir itu Oktober 2021 dibayarkan. Gitu. Situ. Dari semua fakta ya, Ya, betul iya. diungkapkan di pengadilan ya. Iya, betul. Tapi kok waktu itu masih bertahan gitu sampai berapa lama lagi gitu. Alasannya bertahan tuh mungkin karena aku tuh kayak ini loh, kayak pengen melihat beliau tuh pertama kali ngelihat beliau tuh kayak berubah gitu menjadi lebih baik lagi. Tapi kok makin kesini semakin beliau diketahui masyarakat gitu ya, kok jadi semakin berubah gitu sifatnya, jadi tidak ada perubahan. Jadi semakin sering potongan gaji yang dilakukan gitu. Terus Oktober 2022 itu ada info kalau misalnya di November 2022 akan ada penurunan gaji karena beliau merekrut karyawan banyak gitu. Jadi dari situ saya memutuskan untuk resign. Info itu dapat dari mana? Info itu diucapkan langsung secara verbal Sama 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 iya sama beliau. oke, Sama J. oke Bang Iji. Iya. Lalu mungkin kalau perilaku dia terhadap karyawan-karyawannya itu ada yang kayak timpang gitu kan? Yang Eh, Mbak rasa aja. yang saya rasain kalau misalkan contohnya ada satu karyawan yang salah gitu, itu akan diungkapkan di depan kubikel karyawan gitu. Jadi misalkan kan biasanya kan kalau atasan tuh ada ini ada ruangan tersendiri gitu. Tapi kalau misalkan ada karyawan yang salah, itu beliau marahnya di depan kubikel karyawan yang lain. Jadi nanti karyawan yang lain yang tidak tahu jadi tahu gitu. Gitu. Jadi tidak apa namanya, tidak dibawa ke ruangannya beliau gitu. Jadi semua dilakukan secara terbuka sampai akhirnya juga saya tahu semua saat itu ya, saat bekerja di situ. Jadi apapun yang terjadi saya juga tahu gitu. Aku juga pernah dimarahin di depan orang gitu. Itu mah benar. Pasti Apa rasanya gimana? perasaannya ya, terkadang ada campur kesal dan malu juga ya, tapi satu sisi untungnya karyawan yang lain tuh kayak apa ya, kayak memahami gitu loh, memahami juga. Jadi ya nggak gimana gimana, tapi kalau perasaan pribadi sih kayak kesal dan malu juga gitu. Malunya tuh sampai yang kayak gimana, sampai kan udah dengar-dengar itu sempat kena kena itu juga ya, di psikolog juga ya, kena Psikis. gangguan pikir konseptif enggak kan? Enggak. Enggak. Enggak, aku nggak ngalamin itu. Tapi mungkin selalu curhatnya tuh tentang waktu masih kerja di sana ya, curhatnya tuh larinya ke siapa? Oh, oh sorry, yang alaman yang psikis itu paling kalau misalkan sewaktu pas udah keluar nih, misalkan nih, pas masih kerja di sana tuh kita tuh kayak selalu, misalkan contohnya kita lagi libur nih tidur siang, itu tuh kita nggak bisa nyenyak gitu loh, karena kita harus standby HP gitu, standby HP terus gitu kan. Kalau misalkan slow respon nanti dipotong gajinya gitu. Enggak, untuk konseptif Iya gitu. Jadi saat bekerja tuh kita harus benar-benar standby HP gitu. Paling terus kalau misalkan di tengah jalan nih, misalkan kita lagi pulang kerja, terus kalau misalkan HP bunyi kita tuh kayak minggir dulu gitu, kayak harus balas dulu gitu sih. Itu paling yang mengganggu psikis ya. Jadi eh, kayak nggak tenang aja gitu, karena kan harus memang pegang HP kantor juga. Jadi selama kerja di sana tuh kita diberikan HP kantor kayak buat kerja gitu kan. Tapi kalau misalkan sudah resign, HP kantornya dikembalikan. tapi maksudnya dari tadi kita lihat yang sisi satu lagi, nah kita sekarang lihat sisi satu lagi, maksudnya kebaikannya itu apa sih, mungkin kebaikan yang dapatkan dari bekerja di situ? Hmm, kebaikannya apa ya? Mungkin ini kali ya. Kerja kerja kerasnya mungkin ya, menurut aku kerja kerasnya kan, tapi kan balik lagi ya untuk pribadinya gitu. Misalkan beliau mau karyawannya juga seperti beliau gitu, kerja kerasnya gitu, kayak eh, begadang gitu kan. Tapi kan balik lagi
meraihnya kan juga beda gitu. Maksudnya tuh contohnya nih, pas beliau lagi suka live-nya, karyawannya juga disuruh buat live. Jadi Sabtu Minggu juga kita pas lagi di rumah juga kita harus live gitu kan, live TikTok gitu contohnya. Tapi kan menurutku beda lagi gitu, karena kalau misalnya beliau yang live dapat dapat keuntungannya tuh kayak stiker gitu-gitu kan. Tapi kan kalau misalkan kami sendiri kan beda gitu loh, maksudnya penghasilannya tuh beda gitu, paham gak sih maksud aku Ya, gitu. karena beda akun. Iya, beda akun juga kan. Kalau misalnya kita kan dari akun perusahaan gitu kan, yang diperoleh dari sama dari apa yang diolah sama beliau-beliau juga gitu. Lalu semangatnya maksudnya untuk keadilan sama sama wartawannya itu sama wartawan sama karyawannya itu bagaimana keadilannya? Keadilannya sama karyawan-karyawan yang lain di sana. Aku kurang tahu sih, aku lupa. Misal gak sih kerja di situ? Aku nggak pernah apa ya, aku sih nggak pernah menyesali sesuatu ya. Menurut aku ya apapun yang terjadi itu emang harus dijalani aja sih. Itu. Lalu akhirnya Septi dilaporkan pada bulan Januari 2023. Iya, betul. Mungkin mendengar itu seperti apa sih, kayak kaget banget ya dilaporin sama bos sendiri gitu. Kalau misalkan dibilang kaget sih enggak ya. Mungkin kenapa aku nggak kaget karena aku tahu sih saat itu memang kalau misalkan beliau ada masa selamatan karyawan itu akan mengancam dengan somasi gitu. Jadi dari dulu memang seperti itu. Jadi pas aku tahu, jadi sebelum ada surat panggilan polisian tuh aku udah tahu nih kalau misalnya akan diproses kepolisian gitu, karena dari karyawan waktu aktif di sana itu bilang ini si karyawannya nih yang atas nama P nih di BAP gitu buat kasus lo katanya gitu kan. Oh ya udah gitu kan. Terus akhirnya nggak lama dari itu memang ada surat panggil polisi. Jadi aku nggak kaget sih, cuma kayak sedih aja kenapa harus proses sampai kepolisian ini gitu. Sedangkan saat disomasi 2 kali, kan jadi sebelum adanya surat kepolisian kan disomasi ya 2 kali. Di situ tuh suratnya tuh tertulis untuk jadwal klarifikasi, bertemu untuk klarifikasi. Tapi itu kita nggak ketemu karena suratnya itu selalu telat gitu. Jadi melebihi jadwal yang ditentukan. Misalkan surat somasi itu datangnya tuh jam 5 gitu, contohnya di jam 5 hari ini. Tapi jadwalnya tuh jam 3 hari ini gitu, jadwal untuk klarifikasinya gitu. Jadi telat gitu. 2 kali dapat surat somasi telat. Terus sebelum dapat surat somasi tuh beliau tuh pernah ngechat si Pak J-nya tuh pernah ngechat, nanti lawyer saya akan menghubungi kamu gitu kan. Ya aku tungguin dong akan dihubungi, karena kan aku kan baru pertama kali gitu loh. Maksudnya aku nggak paham mengenai masalah hukum gitu. Aku pikir akan dipertemukan, tapi ternyata si lawyernya pun juga nggak menghubungi aku sampai adanya surat kepolisian gitu. Jadi dari situ aku ya udah nggak kaget sih, karena aku akan tahu, aku emang udah punya feeling dan aku tahu gitu. Tapi kayak sedih aja kenapa sampai ke kepolisian ya gitu, apa sih yang diinginkan gitu sampai kepolisian. Padahal kakak juga mungkin udah kayak udah berusaha untuk jadi masih karyawannya, itu udah berusaha yang terbaik buat Bang Udo, Bang J gitu Iya. ya. Iya. Dia udah all out lah waktu bekerja di sana ya guys. Iya, aku juga kan sebelumnya juga udah pernah info gitu. Kalau misalkan aku tuh keberatan mengenai adanya potongan gaji, tapi masalah itu nggak didengar gitu kan. Terus eh, aku juga mencoba buat selalu berubah, maksudnya berubah tuh selalu menjadi lebih baik lagi gitu untuk agar menghindari potongan gaji itu terjadi ke aku. Tapi ternyata kayak ada aja celah untuk dipotong gajinya, kayak kesalahan karyawan lain, eh, kesalahan divisi lain aku juga ikutan kena gitu, marketing semuanya ikutan kena gitu. Jadi kayak aku merasa untuk berubah menjadi lebih baik kayaknya nggak bisa, karena aku nggak akan terhindar dari potongan gaji ini walaupun bukan kesalahan aku gitu. Berarti waktu masuk sana resmi kan ada tanda tangan kontrak. Awal masuk itu nggak ada, awal masuk aja nggak ada tanda tangan kontrak, karena pas aku masuk itu HRD-nya belum ada. Terus selama aku bekerja 21 bulan ini, tanda tangan kontrak itu 4 kali dengan HRD yang berbeda.
Pas awal aku masuk sih nggak ada tatan kontrak ya, karena di situ posisinya HRD-nya belum ada gitu. Jadi sama aku bekerja di 21 bulan ini aku tatan kontraknya 4 kali dengan HRD yang berbeda gitu. Oh gitu, udah akhirnya tanda tangan resmi gitu. Tatan kontrak resmi dengan gajian di bawah di bawah UMP. Terus yang kontrak yang aku terima tuh nggak ada tanda tangan dari direktur sih gitu. Lalu oke, yang tadi kita lanjutin sampai akhirnya dilaporin polisi, Mm-mm. dan nggak terlalu kaget ya karena emang somasi itu udah Ancaman-ancaman somasi. oke. Iya. Tapi akhirnya kaget gak sih bahwa diproses itu sama polisi? Kalau itu sih kaget ya, karena apa ya, selama jadi proses di Polda ini, di kepolisian ini kan selama 19 bulan ya. Dari Januari 2023 sampai Agustus 2024 gitu kan. Itu prosesnya cukup panjang. Padahal aku tuh di saat BAP panggilan kepolisian di pemeriksaan, aku tuh selalu membuktikan, aku tuh membuktikan apa yang dipertanyakan dari penyidik gitu, dan aku membawa bukti-buktinya gitu kan. Terus dari banyaknya pertanyaan, dari banyaknya yang sudah aku buktikan, katanya penyidik itu cuma satu yang nggak bisa dibuktikan, yaitu bekerja 24 jam. Karena bagi penyidik 24 jam itu adalah bekerja di kantor gitu. Nah, sedangkan aku infokan kalau misalkan bagi saya kerja 24 jam itu saya standby dimanapun juga tetap harus bekerja gitu. Maksudnya saya kemanapun juga saya harus standby dengan pekerjaan itu gitu. Harus apa namanya, harus menghubungi klien, harus menanggapi chat beliau gitu gitu. Dan itu kayak jam 1 malam pun beliau nge-share prospek tidak ada yang respon. Beliau sampai call grup gitu, call grup dengan ada beberapa kalimat beliau, atau direkturnya saya lupa, dengan kalimat enaknya marketing udah pada tidur gitu. Padahal sebenarnya menurut saya suatu hal yang wajar kalau misalkan kita istirahat gitu kan. Posisi Itu jam berapa? itu jam 1 malam, jam lebih dari jam 12 malam itu udah gitu. Itu juga yang itu juga yang di itu ya, yang dipermasalahkan gitu, karena kan itu maksudnya itu yang sudah dibuktikan di persidangan kalau misalkan memang benar adanya kalau misalkan kerja 24 jam gitu. Tapi dari penyidiknya menganggap 24 jam adalah bekerja. Dari situ yang saya bingungin adalah misalkan contohnya 5 pertanyaan, cuma satu doang infonya dari penyidik yang tidak bisa dibuktikan, tapi tetap diproses gitu. Padahal kan 4-nya kan bisa dibuktikan gitu loh. Terus ya udah, dari situ saya kecewanya di situ ya, karena tetap diproses di pengadilan gitu, di kejaksaan juga. Mungkin waktu proses di kepolisian, masih di kepolisian itu ya, penyelidikan atau penyidikan gitu, ada sempat RJ nggak? Apa tuh? Sempat restoratif justice gitu, pertemuan Oh ya. mediasi. Hmm. Mediasi pertama waktu itu beliau tidak hadir, tapi surat dari lawyernya hadir. Terus dibacakan sama penyidik, infonya beliau sama lawyernya tuh tetap ingin proses gitu, proses. Jadi beliau tidak hadir dan pokoknya tetap proses lah gitu. Nah tuh selesai di September 2023, ada mediasi yang kedua. Beliau hadir dengan lawyernya. Lalu intinya beliau itu mau beliau tuh ngasih dua syarat. Satu, permintaan maaf secara publik media gitu kan. Dua, ganti rugi 300 juta, 1 rupiah pun nggak mau kurang gitu. Karena ada pernyataan yang kedua 300 juta, 1 rupiah pun nggak mau kurang. Saat saya nego juga nggak bisa, karena beliau bilang kamu yang salah, kenapa saya harus ngikutin omongan kamu gitu, kemauan kamu gitu kan. Jadi akhirnya di situ mediasinya gagal. Lalu di Januari 2024 saya ditetapkan sebagai tersangka gitu. Gimana tuh waktu ditetapkan tersangka berarti? Di situ posisinya tuh seminggu sebelum ditetapkan sebagai tersangka, ayah saya tuh meninggal ya di Desember akhir. Kalau nggak salah di 22 Desember deh, kalau nggak salah. Terus saya ditetapkan sebagai tersangka itu di 5 Januari 2024. Ya posisinya kayak sedihnya double ya gitu kan, udah kehilangan ayah,
terus ditetapkan sebagai tersangka gitu. Ya penyidik cuma bisa bilang eh, apa ya, ya ini kayak karena ada laporan jadi kami proses mbak gitu, jadi nanti kalau misalkan nggak diproses kita salah lagi gitu gitu lah. Jadi mau nggak mau ya udah aku cuma bisa pasrah aja. menjalani hidup sebagai embel-embel Tersangka. ASK gitu. Iya ya, apa ya, berubahnya tuh karena seminggu 2 kali tuh kita harus wajib lapor ya, Senin sama Kamis wajib lapor gitu. Dari tempat kerjaan baru atau belum? Udah ada di tempat kerjaan baru ya gitu. Jadi kan jadi bingung juga ya izinnya gitu kan, aku kan gimana pun mungkin, sebagaimana mungkin pokoknya perusahaan yang baru tuh jangan sampai tahu aja gitu kan masalah aku gitu, gitu sih. Gimana perusahaan baru menerimanya? eh awalnya awalnya sih ini ya nggak tahu ya, tapi ujung-ujungnya akhirnya tahu, jadi ya udah gitu, nggak apa-apa juga sih, nggak masalah. Apa juga untung baik ya bos. Iya gitu. Lalu akhirnya sampai pada hari dimana Kak Septi Mm-mm. ditahan gitu. Mm-mm. Itu gimana sih Kak? Itu di 26 Agustus 26 Agustus 2024. Jadi pas hari Kamis itu kan 26 itu di hari Senin ya. Di hari Kamis kemarin itu di Kamis kemarinnya itu saya kan wajib lapor. Terus penyidik info Senin ini ya ada cek kesehatan, bilang sama kuasa hukumnya buat hadir gitu. Terus saya info lah sama kuasa hukum saya Mas Ganda gitu kan. Mas ini ada panggilan nanti di hari Senin tanggal 26 Agustus buat cek kesehatan gitu. Akhirnya saya didampingi, datang pagi didampingi sama Mas Ganda. Saya cek kesehatan di situ. Terus nggak lama saya dibawa ke kejaksaan sama penyidik gitu. Terus pas saya nyampe ke kejaksaan itu sore kalau nggak salah ya, sore. Terus ternyata saya dikasih surat kalau misalkan akan ditahan di hari ini juga gitu. Surat penahanan tiba-tiba gitu. Terus kecewanya sih kenapa nggak info ya kalau misalkan akan ditahan, karena kan di situ pasti saya nggak bawa persiapan apapun gitu. Saya ngelihat kan saya kan dibawa dari kejaksaan ke rutan itu kan sama tahanan yang lain ya. Tahanan yang lain tuh kayak bawa tentengan tas gede gitu loh, kayak isinya baju peralatan pribadi, sedangkan saya nggak bawa apa-apa gitu kan. Kayak situ kayak kaget gitu kan, saya kayak mikir aja terus nanti kalau di sana ganti bajunya gimana gitu-gitu, mandinya gimana segala macam, sedangkan nggak bawa apa-apa. Kayak uang cuma bawanya cuma 50.000 doang gitu, gitu sih. Gimana sih ya mungkin ada sempat nangis atau apa gitu. Em, Kalau saat itu sih seharian di sana cuma tidur doang sih aku di dalam rutan ya seharian, karena memang kan pas hari Senin tuh capek, pas capeknya dari pagi seharian gitu kan. Jadi pas nyampe rutannya saya cuma tidur doang sampai besokannya gitu kan. Terus nangisnya sih cuma kayak kangen sih, kangen sama mama, kangen sama pasangan gitu, nangis. Terus di dalam juga diinfo sama tahanan yang lain, udahlah nggak usah mikirin orang luar gitu kan. Kita mikirin diri sendiri aja gitu, gimana pun juga kan kalau sakit juga nggak enak, masa sakit di penjara gitu-gitu. Terus ya udah akhirnya dari situ aku mencoba buat ya udah nggak terlalu mikirin orang luar aja dulu gitu, nggak terlalu mikirin mama dulu untuk sementara waktu, karena gimana pun juga aku juga kan harus bertahan juga di sini gitu, entah sampai kapan udah mati aku. Paling support at the time siapa? Paling support mama aku sama pasangan aku. Jadi pas waktu aku udah turun karantina, jadi kan pas karantina tuh aku nggak boleh dikunjungin ya. Jadi dari luar cuma dibawain baju doang. Aku nggak ketemu sama mereka. Tapi pas aku udah turun kamar, mereka langsung jenguk aku besokannya gitu. Mama sama pasangan aku. Kabarnya itu udah mau nikah gitu. Iya mau nikah. Aku mikirnya kayak kayaknya nggak jadi deh. Padahal penyidiknya juga tahu kalau aku mau nikah, tapi infonya sebenarnya saya mau prosesnya nanti setelah mbak nikah, tapi nggak bisa gitu. Ya udahlah, mau gimana lagi. Kenapa? Alasannya kenapa jadi? Udah katanya udah kelamaan kasusnya. Udah kelamaan. Karena kan 19 bulan kan di penyidik di Polda gitu. Jadi ya udah. Terus gimana?
tunjang ganjinya waktu itu Hmm, tapi malah ditahan. iya pas. Kalau kata teman-teman aku sih kayak epic banget gitu kan. Maksudnya biasanya kalau orang nikah kan ada aja cobaannya ya. Tapi cobaan aku tuh kayak keren banget gitu kata teman-teman aku lah gitu. Tapi ya aku mikir juga kan pas awal apa ya, aku juga mikirnya di sana tuh berpikir jadi nggak ya, bakal ditinggalin nggak ya, gitu loh. Pasti kan ada pikiran kayak gitu, bakal ditinggalin nggak ya nih, jadi dia nyari yang lain atau gimana gitu kan. Tapi aku pernah sempat bilang juga ya udah kalau misalnya emang nggak mau, maksudnya kalau misalnya mau tinggalin tinggalin aja gitu. Jadi sebelum ini terjadi, maksudnya sebelum aku di penjara juga aku udah ngomong, pas aku udah punya feeling ini kayaknya bakal bakal diproses ke penjara deh, aku udah feeling kayak gitu. Terus aku ngomong lah kalau misalkan mau tinggal tinggalin aja gitu, nggak apa-apa. Terus dia nggak mau gitu, nggak mau ninggalin aku gitu. Terus kan kalau misalkan pas di penjara itu kan aku juga ada ini ya, udah ada janji kayak meeting sama WO-nya, terus sama vendornya gitu. Akhirnya nggak jadi, gagal. Nah untungnya, terus aku dijadikan tahanan kota itu di 19 September. Sedangkan, iya sebulan kurang. Karena aku masuk 26 Agustus, aku ditetapkan jadi tahanan kota, keluar dari rutan tuh 19 September. Itu malam-malam aku yang minta, karena dari pidumnya tuh bilang nggak bisa mbak malam ini gitu, bisanya besok pagi. Terus aku bilang aku nggak bisa, aku maunya malam ini karena 2 hari lagi tuh aku udah harus nikah. Ya, sedangkan besok harus sebar undangan, harus fitting segala macam. Jadi aku mintanya malam itu juga. Akhirnya alhamdulillahnya bisa. Terus 20 September aku sebar undangan H-1. Oh gitu. Ya di mana-mana orang nyebar undangan tuh Hamin seminggu, aku H-1. Terus banyak lah pertanyaanku baru di share sih, ini gini 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 gini. Ya mau nggak mau aku jelasin kan biar kayak nggak salah paham gitu, nggak kayak terpaksa ngundang atau gimana. Aku cuma nggak mau berpikir seperti itu. Jadi udah aku kasih penjelasan kalau misalkan sempat ditahan gitu gitu kan. Terus akhirnya keluarga aku sama teman-teman aku yang sebelumnya nggak tahu jadi tahu. Terus eh, fitting segala macam, akhirnya di tanggal 21 alhamdulillahnya tetap terlaksanakan. Dilaksanakan pernikahan di tanggal 21 Iya. dan suami itu ya melihat waktu pernikahan itu gimana sih melihat menatap suami yang mau rela nunggu gitu demi saya sampai keluar kayak Iya. gitu. Pas aku nikah tuh sebenarnya aku nggak ada perasaan deg-degan malahan. Karena deg-degan pas pertama kali itu pas sidang. Jadi apa yang apa ya? Apa yang pernah aku rasain, yang paling deg-degannya itu udah pernah aku rasain sebelumnya gitu. Jadi pas nikah tuh aku nggak ngerasain deg-degan sama sekali. Tapi pas ngelihat suami selesai ngomong akad nikah ya, aku ngeliat dia nangis sih. Gitu, aku ngeliat dia nangis itu. Jadi kayak ya alhamdulillahnya eh, meninggalnya ayahku digantikan dengan beliau gitu loh. Jadi gitulah, seenggaknya ada sosok laki-laki yang memang ada ngejagain aku gitu. Ada foto-fotonya mungkin Ada di sih, HP ada. abang lihat. Nonton nggak? Wow. 21 September. Iya. Iya. Congratulations ya. Makasih. Terus berarti selamat sebenarnya Iya. jadi pengantin baru juga. Iya, alhamdulillah, makasih ya mas. Jadi hikmah banget ya apa kasus yang dijalani Mm-mm. sebelum pernikahan. Iya, Itu betul. kayak wow ini cobaan dari Dipingitnya sebulan. Oke. Ya kan, kalau sebelum nikah biasanya dipingitnya berapa ya, seminggu ya kalau nggak salah. Ini dipingitnya sebulan. Sama negara lagi. Sama negara lagi. Iya. Mhm. Terima kasih juga dong sama suami ya udah mau nunggu ya. Iya, makasih juga deh. Sekarang gimana apa akhirnya masih setelah nikah kan 21 September masih menjalani hari-hari sebagai tahanan kota. Betul. Seperti apa? Eh, apa ya? Mungkin bedanya tetap melakukan persidangan tapi di luar ya. Maksudnya di luar rutan. Jadi pas dijadikan tahanan kota itu wajib lapornya tuh di hari Senin. Setiap hari Senin, Rabunya sidang gitu sih. Perubahannya sih nggak ada sih, cuma kayak yang lebih
jadi kayak seperti biasa, hidup seperti biasanya, tapi bedanya kegiatannya itu kayak Senin wajib lapor, Rabunya apa namanya sidang, terus nggak bisa keluar kota juga gitu karena kan jadi tahanan kota, jadi cukup di Jakarta aja. Tapi suami gitu ya, selalu mendampingi ya. Iya, selalu mendampingi setiap persidangan sih untungnya. Selama sidang itu ketemu Bang J juga atau enggak? Pokoknya pas masalah ini tuh ketemu 2 kali. Yang pertama kan di mediasi, yang kedua ya yang di Polda itu yang September 2023. Lalu yang keduanya itu di persidangan saat beliau jadi saksi. Oh gitu. Iya, selebihnya sih udah sih nggak ketemu-ketemu. Itu pas jadi tahanan kota. Iya, pas pas masih Udah nikah. iya pas udah nikah kan proses sidang. Terus kan ada ada agenda-agenda setiap persidangan. Nah, itu pas panggilan saksi, beliau datang itu hadir di persidangan. Bang Al bertemu Bang J itu untuk pertama kalinya waktu itu setelah pernikahan, apalagi masih jadi tahanan kota, tapi dengan punya kekuatan baru dan Mm. jadi suami. Iya. Lihat Bang J pertama kali itu gimana sih perasaannya gitu? Perasaannya aku biasa aja ya. Biasa aja ya. Iya, aku kalau misalnya kata orang sih keren ya kamu berani natap dia gitu kan, natap natap dia karena mungkin rata-rata orang yang dilaporkan tuh kadang suka takut sama ngelihat gitu loh, maksudnya ngelihat yang ngelaporin gitu kan. Aku kalau misalkan ngeliat dia ngeliat aja langsung matanya juga gitu, mukanya juga, jadi kalau misalkan ditanya rasanya gimana biasa aja sih gitu. Tapi paling bedanya saat saksi itu ya aku eh, apa ya menepiskan pernyataan-pernyataan yang dijawab sama beliau gitu. Jadi apa yang beliau bilang itu ya aku juga kan dikasih kesempatan sama hakim juga kan untungnya untuk menjawab benar atau tidaknya, dan untungnya tuh aku dikasih kesempatan seperti itu sih. Tapi nggak ada kejanggalan kan waktu di kepala persidangan gitu, semuanya apa yang Mbak ucapkan fakta-fakta selama pekerjaan di dalam persidangan itu selalu dibenarkan ya sama Bang J ya? Enggak juga sih, kayak beliau kalau nggak salah ya, seingat aku beliau tidak bilang kalau misalkan adanya pemecatan gitu. Beliau menepis adanya pemecatan padahal sebenarnya kan ada. Terus beliau info di persidangan kalau misalkan gaji aku tuh 20 sampai 30 juta gitu. 20 sampai 30 juta. Terus aku menepis itu kalau itu nggak ada gitu. Aku juga itu kan dijadikan di pledoi aku ya. Kalau misalkan itu bukti yang nggak bisa, ada bukti yang nggak bisa mengelak, kayak contohnya mutasi bank BCA dan BNI itu tidak pernah ada nominal 20 sampai 30 juta Dia itu. nggak bisa membuktikan gitu. Iya. Terus tiba-tiba adanya slip gaji padahal em, saat bekerja itu nggak pernah diberikan dan tidak pernah ada slip gaji. Persepsi akhirnya kemarin diputuskan Mm. KTP BPA bebas dan Mm. segala macam. Iya. Gimana? Perasaannya senang sih, alhamdulillah gitu kan, karena menurutku memang seharusnya dibebaskan ya gitu, karena kan aku sudah membuktikan segalanya gitu. Jadi kalau misalkan yang aku tahu tuh dianggap pencemaran baik atau fitnah kalau misalkan tidak bisa membuktikan gitu. Karena aku bisa membuktikan, menurutku itu bukan suatu hal pencemaran baik ataupun fitnah gitu. Dan untungnya hakim bisa membuka matanya seperti itu, membuka hati dan pikirannya untuk melihat kalau memang tidak adanya ini ya pencemaran dan fitnah, dan aku bisa membuktikan semuanya gitu. Dan kan ada beberapa juga korban UITE yang memang yang memang dibebaskan gitu kan, karena memang tidak terbukti bersalah, karena yang terjerat ke aku kan undang-undang ITE ya gitu kan, itu kan undang-undang pasal karet gitu. Karena memang kan seharusnya masyarakat itu boleh boleh mengekspresikan dan bersuara atas ketidakadilan yang dirasakan juga gitu. Itu bukan suatu hal yang kriminal menurutku. Gimana sih sama akhirnya dibebas, gimana mungkin reaksi suami, keluarga segala macam?
Senang, alhamdulillah senang gitu. Ikut terus senang juga. Menangis bahagia sih. Terakhir ya pesan mungkin untuk Bang J, Untuk Bang J, mungkin kata-kata hari ini J, kata-kata hari ini buat Bang J. mungkin stop untuk manipulatif ya menurutku. Karena saat aku bebas, yang aku tahu ya beliau bilang beliau sengaja melakukan hal tersebut karena belas kasihan gitu kan. Padahal kan yang membebaskan aku kan hakim gitu. Terus lalu ada ucapan yang beliau bilang aku penyebar hoax. Dan ya maksud aku kalau misalkan aku penyebar hoax berarti kan aku harusnya ditahan dong. Maksudnya kok aku penyebar hoax tapi aku dibebaskan kan kan kayak berarti hakimnya dong yang nggak benar untuk menjalankan tugasnya gitu. Jadi stop untuk manipulatif sih menurutku. Siap. Thank you, selamat ya. Terima kasih ya. Persepsi selamat. Terima kasih. Congratulations. Iya, makasih ya.